Halo semuanya, selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Di episode kali ini, di episode 9 kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah mahasiswa yang berusaha berbisnis sambil berkuliah. Nah, karena itu kita akan mengupas tentang peluang, tantangan, kisah dari para mahasiswa yang berhasil menjalankan bisnisnya hingga sekarang. Oke, kalau gitu langsung aja kita perkenalkan kepada akang-akang yang di depan saya ini. Silakan dari akang sebelah sini. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Matika. Saya dari angkatan 2020. Saya mempunyai bisnis yang bernama Breakisdo. Perkenalkan juga nama saya Lutfi Fatur Rahman dari Teknik Industri tentunya, angkatan 2022. Di sini saya mempunyai usaha cuci sepatu gitu, yang bergerak di bidang jasa gitu lebih tepatnya. Kalau gitu, langsung aja sih kayak awal mula terpikirkannya bisnis tersebut, Kang Farhan sendiri itu bagaimana? Awal mulanya tuh dari dulu emang suka kue, terus juga suka bantuin bikin. Setiap lebaran kan bikin tuh kue, terus bantuin. Nah sampai sekarang suka tuh. Terus kebetulan ketemu juga sama partner. Kebetulan dia juga suka bikin kue. Dia juga lulusan dari NHI di bidang pastry. Nah kemudian iseng lah awalnya, namanya bikin donat dulu tuh. Terus dicobain sama teman-teman, ternyata pada bilang enak, pada suka. Terus kepikiran apa jual aja ya gitu. Berarti dari sekiannya banyaknya peluang bisnis makanan, Akang ini di bisnis kue ini tuh karena pertama hobi juga ya? Oh, berarti kalau gitu resep untuk membuat adonannya itu resep sendiri atau bagaimana? Resep sendiri, bikin sendiri. Kalau misalkan sampai saat ini tuh masih sering kayak bereksperimen untuk nemuin resep barunya nggak sih? Pasti sih. Kalau buat bikin produk baru gitu ya, pasti ada research and development-nya dulu. Kita nyari-nyari nih yang misalkan mau ngikutin tren yang sekarang, yang viralnya tuh apa. Kayak kemarin itu Kromboloni nih. Kita coba develop dulu si produknya, nemuin si resep yang pas gitu, yang enak, yang cocok lah gitu. Nah, sampai sekarang ya tiap kali mau ngeluarin produk baru ya dicoba-coba dulu. Oh gitu. Berarti kan bisnis Akang tuh nggak langsung gede kayak gini ya. Nah itu kayak misalkan kondisi awal membangun dari awal sampai sekarang itu gimana Kang? Dari awal membangun ya awalnya pertama dari ke teman-teman dulu nih, nawar-nawarin mau nggak gitu. Nah terus akhirnya buka VO, sering berjalannya waktu, terus kepikiran juga buat apa jualan di taman. Sampai sekarang tuh punya campaign namanya Brailing, Breakis Berkeliling. Di situ eh, si Breakis itu dia di taman, itu di Taman Cibenying tiap hari Minggu pagi. Itu jualan produk-produk Breakis sambil ketemu konsumen juga. Tapi untuk sehari-hari selain hari Minggu tuh kita hanya di online aja. Oh gitu. Jadi bukannya online sama ada buka stand juga ya ditahan. Terus lanjut ke Lutfi. Nih aku baru denger kayak bisnis sepatu gitu. Bisnis sepatu tuh apa sih Kang? Bisnis sepatu itu banyak macamnya sih ya, model dari ngebersihin sepatu, terus restorasi sepatu. Dari restorasi sepatu itu juga banyak banyak jenisnya. Dari misalnya dari reglu itu kayak lem lah, kayak ngelem kembali, terus repaint yang kayak gitu. Kenapa terpikirkan dari sekian banyaknya jasa yang bisa dijadiin bisnis, kenapa bisnis sepatu, laundry sepatu? Karena dilihat dari zaman sekarang aja gitu ya, kayak anak muda kan sepatu itu udah kayak gaya hidup anak muda sekarang gitu. Terus
anak muda juga kan banyak aktivitas yang di luar gitu. Jadi dilihat-lihat bisnis sepatu itu cukup menjanjikan gitu kan, apalagi modal yang kayak gitu juga nggak terlalu gede gitu. Kalau misalkan awalnya itu Akang punya partner kah atau itu beneran pure Akang berbisnis sendiri apa bagaimana? Kalau sebelumnya bisa dikatakan partner sih ya, soalnya saya juga saling bantulah sama dia. Dia bantu di bisnis saya gitu, saya bantu di bisnis dia. Kebetulan bisnis dia itu bergeraknya di bidang limbah gitu, mendaur ulang limbah yang kayak gitu. Oke. Kalau misalkan di laundry sepatu yang bisnis Akang itu layanan cuci sepatunya itu apa aja Kang? Di layanan kami lumayan lengkap sih ya. Ada repaint, reglue, terus cuci sepatunya sendiri. Terus ada juga filler. Filler tuh kayak bahasanya memperbaiki sepatu yang lecet, yang terkelupas, yang kayak gitu. Gitu ya. Tapi lebih intinya kita itu fokusnya ke cuci sepatunya. Kan kalau misalkan Kang Falan sendiri kan cari konsumen pertamanya nawarin teman gitu terus teman suka enak jadi dijadikan bisnis. Kalau misalkan Kang Lutfi sendiri beneran kayak mau nggak sepatunya aku cuciin kayak gitu kah apa bagaimana? Sebetulnya mirip-mirip sih sama Kang Pahlan ini ya. Pasti dari teman dulu, awalnya dari teman, nawarin ke teman. Dan alhamdulillahnya ada gitu. Makanya sekarang dari awalnya dari teman-teman dulu gitu sampai sekarang masyarakat umum pun banyak gitu yang sudah tahu bisnis cuci sepatu ini. Terus kalau gitu kan sambil berkuliah juga ya pasti berkuliah juga itu waktunya padat gitu. Nah itu kalau misalkan cara membagi waktunya gimana? Kalau misalkan Akang Falan sendiri gimana? Bagi waktu kuliah Berbisnis. Iya. bagi waktunya susah ya. Yang pertama itu sih. Nah, untuk bagi waktunya sendiri ya dijadwalin nih. Untuk misalkan waktu produksi sama waktu kuliah jangan sampai bentrok. Ya ketika ada jam kosong atau waktu kosong ya bisa tuh dipakai buat produksi. Sampai kemarin ya rasain gitu ya lagi praktikum padat-padatnya dikejar deadline sampai nggak kepegang akhirnya produksi juga, makanya ya salah satu ditinggal dulu. Ya yang paling utama ya pasti kuliah gitu ya sampai harus beres dulu kuliahnya. Kalau nggak sih gitu. Berarti kalau misalkan lagi di satu waktu tuh bener-bener bentrok antara kuliah sama berbisnis gitu. Di satu sisi kuliahnya lagi padat tapi di satu sisi banyak pesanan yang masuk. Berarti Akang tuh lebih mentingin kuliah dulu. Ya dong harus kan tidak boleh mengecewakan orang tua. Betul. Tapi pernah Akang kayak gitu? Bentrok bener-bener yang bentrok banget. Pernah ketika praktikum terakhir kemarin masih 2 dikejar deadline kan, cuman 2 hari deadline-nya. Terus pas banget lagi ada produksi, ya akhirnya di hold dulu, mana orangnya kan baru berdua doang kan, belum ada karyawan. Makanya itu kalau enggak paling kalau misalkan emang bener-bener harus produksi karena besoknya harus ngasih ke konsumen, ya paling dikejar di malamnya ketika beres kuliah kayak gitu. Berarti kalau misalkan yang usaha di bidang makanan ini kalau misalkan bentrokan sama waktu kuliah tuh agak susah juga ya. Soalnya kan makanan ini punya bahan baku yang bisa expired gitu. Iya. Tapi untungnya nggak pernah Kang sampai kayak gitu karena fokus kuliah terus bisnis jadi lupa. Pernah sih. Oh pernah. Pernah soalnya kemarin tuh kan ya
praktikum terakhir tuh ngejalanin, terus emang padat banget kan, terus alhamdulillahnya juga lagi banyak pesanan juga. Ya untungnya masih bisa masih bisa di backup sama partner buat produksinya. Tapi kan tetap aja keteteran akhirnya kan produksinya. Jadi ya harus tetap milih salah satu. Aku juga penasaran nih, kalau misalkan akan buka stand di taman itu, biasanya Akang bawa beberapa produksinya tuh seberapa banyak gitu? Untuk bawa produksi jumlah pieces. Iya, jumlah piecesnya berapa? Jumlah piecesnya mungkin ada di 100 pieces kali ya. Enggak. Lanjut Kang Lutfi. Jadi gimana Kang cara membagi waktunya antara bisnis dengan kuliah? Sebenarnya pinter-pinter ke kitanya juga sih ya. Udah kita juga tahu misalnya kita tuh lagi kuliah terus juga berbisnis juga, udah tahu resikonya gitulah. Pinter-pinternya ya kita kasih jadwal aja gitu. Apalagi kan di bisnis laundry sepatu ini kan yang saya jalankan ini ada namanya pick up and delivery. Jadi kita tuh ngambil sepatu terus nganterin sepatu udah kita jadwalin sebelumnya. Jadi jangan sampailah bentrok sama jam kuliah gitu. Terus buat mode kayak praktikum kayak gitu, sebenarnya kemarin juga kan lagi sibuk-sibuknya praktikum, keteteran juga sebenarnya kemarin tuh. Terus kemarin tuh sempat berhenti dulu gitu karena lebih fokus ke praktikum dulu gitu. Untuk sekarang sih alhamdulillah udah bisa membagi waktu antara dua hal ini gitu biar jalannya barengan gitu. Oh berarti pas waktu sama praktikum kemarin Akang lebih fokus buat praktikum dulu, jadi bisnisnya ditunda dulu, baru sekarang jalan. Iya. Oke. Tapi Akang pernah gak sih dapetin kayak misalnya nih Akang lagi fokus kuliah, terus kan bisnis sepatu tuh ada jangka waktunya kan yang buat di pick up-nya gitu. Terus tiba-tiba ada konsumen yang marah gitu. Ini gimana, ini belum datang atau enggak, kok belum beres sepatu saya kayak gitu. Pernahkah? Pernah sih pasti. Dari masalah itu sih kita cukup kasih pengertian aja ke konsumennya gitu, kasih penjelasan kenapa bisa telat, kenapa nggak sesuai waktu gitu. Cukup kasih penjelasan juga, konsumen mengerti kok. Oh gitu. Wah, berarti sebenarnya usaha bisnis sambil kuliah itu nggak terlalu gampang, tapi nggak terlalu susah juga. Tapi banyak tuh kan, sebenarnya banyak juga ya mahasiswa yang mulai cari uang tambahan dengan bisnis, tapi masalahnya tuh di konsistennya mereka gitu. Jadi mereka kadang jualan, kadang enggak gitu. Tapi Akang berdua ini gimana bisa sampai konsisten gitu, sampai bisnisnya berkembang sampai saat ini walaupun dalam hetik-hetiknya masa perkuliahan. Kalau Kang Farhan gimana? Silakan dijawab. Boleh. Kalau saya sih lebih ke dari pelanggan sih ya, lebih tepatnya dari dari cara kita kasih penjelasan ke pelanggan gimana masalahnya, gimana nanti pelanggan mengerti. Terus juga kita juga harus disiplin lah, lebih tepatnya gitu. Kalau Kang Farhan? Kalau konsistensi ya, Iya. mungkin dilihat dari awalnya bangun bisnisnya sendiri ya. Tujuannya itu apa gitu. Dan kalau misalkan menurut saya tuh, kalau misalkan nggak dari sekarang dan nggak bisa konsistensi, ya kedepannya nggak akan benar juga. Nggak akan
nggak akan bisa berkembang juga bisnisnya kalau misalkan nggak konsistensi. Ya caranya ya balik lagi ke tujuan awalnya pengen mencapai apa, dan ya harus sampai mencapai itu. Kan selama menjalankan bisnis tuh pasti ada yang namanya rintangan, tuh pasti banyak ya, semua orang masih lakuin itu. Aku penasaran ini kayak permasalahan apa aja yang pernah dialamin. Boleh siapa dulu mau jawab? Saya dulu. Gantian deh. Permasalahan yang udah dialami sih lumayan banyak sih ya, namanya bisnis gitu. Mulai dari sepi pelanggan, terus bentrok waktu sama kuliah gitu. Terutama yang saya alami itu lebih bentrok sama jam kuliah sih. Paling ya cara mengatasinya itu yang tadi saya sebutkan, paling bisa pinter-pinter ngatur waktu gitu. Kalau Ahal? Kalau dari aku, permasalahan yang pernah dialaminya tuh ketika bahan bakunya naik, itu salah satu lumayan jadi pusing juga buat nentuin si harga produk, karena nggak bisa tiba-tiba naik, nggak bisa kalau stay rugi. Jadi itu, terus juga ya tadi manajemen waktunya karena sambil kuliah juga, jadi banyak kebagi-bagi waktunya antara kuliah sama juga bisnis juga gitu. Terus juga ketika karena banyak dari yang F&B ini ya produk-produknya tuh kan bergantung sama yang namanya tren dan viral itu kan. Jadi produk-produknya tuh ada masa waktunya, enggak yang sustain bisa dengan jangka panjang gitu si tiap produknya tuh. Jadi ya harus bisa memanfaatkan si timingnya gitu. Di permasalahan yang tadi Akang sebutin itu kayak ada nggak sih permasalahan yang rasanya tuh bikin Akang pengen nyerah, kayak udah mau fokus kuliah aja gitu? Yang tadi sih yang ketika si yang tren itu, ketika trennya udah menurun, nah pembeli kan mulai turun tuh. Terus gimana nih caranya buat naikinnya lagi? Kadang ya ada hambatan juga di situ, bingung juga buat bisa narik pelanggannya lagi dengan produk-produk yang baru tuh. Cari referensinya lumayan susah karena banyak juga referensi orang-orang, terus juga produk-produk yang baru keluar dari pesaing-pesaing di luar sana gitu. Betul. Kalau berarti pernah ada masalah kayak aku gak mau usaha lagi, aku takut gitu, pernahkah? Hampir sih ya, hampir semua, kalau menurut saya hampir semua pengusaha pasti pernah ngalamin proses itu. Saya juga pasti pernah gitu, di saat dulu pernah juga bener-bener sepi, nggak ada pelanggan sama sekali, hampir seminggu nggak ada yang menggunakan jasa gitu, nggak ada yang nyuci sepatu, nggak ada yang renovasi restorasi sepatu gitu. Di situ sempat mikir juga apa fokus kuliah aja gitu, soalnya kan dilihat-lihat juga kan kok nggak ada gitu yang nyuci sepatu waktu awal-awal tuh. Kalau misalkan kan di bidang makanan tuh pasti di teman-teman Akang tuh kayak banyak requestan gitu, aku pengennya ada yang kayak gini, ada yang pengen kayak gitu kan, itu bikin kayak pusing gitu ya Kang. Terus Akang sendiri gimana? Akang satu-satu bikinin atau misalkan bagaimana Kang? Kalau itu sih ya, jadi misalkan bikin produk nih, dari semua orang yang ketemu dan pengen A, pengen B, pengen C, nah itu nanti disatuin buat referensi nih. Ya bikinlah produk yang ada A, ada B, ada C tuh. Jadi semua yang diminta tuh ada, tapi nggak menutup kemungkinan
ada yang enggak terpenuhi juga. Jadi produknya tuh ya karena kita ngelihat konsumen kan, yang diinginkan oleh konsumen tuh apa gitu. Makanya kita juga ngelihat ketika pembuatan produk tuh ngelihat konsumen juga, apa sih yang dipengenin konsumen. Kalau misalkan dalam berbisnis itu kan salah satu idealnya biar bisnis itu sukses itu punya pelanggan tetap ya. Nah, cara pelanggan tetap ini tuh kalau misalkan cara akang sendiri menariknya gimana? Dapetin pelanggan tetap itu. Boleh. Kalau dari saya jaga kualitas sama kepercayaan pelanggan itu sendiri gitu. Harus konsisten lah dari awal sampai akhir gitu. Lebih utama kalau menurut saya itu jaga kepuasan pelanggan sih. Dengan menjaga kepuasan pelanggan otomatis bisa bisa mempromosikan usaha saya sendiri gitu. Dari pelanggan itu misalnya puas dengan layanan kami gitu, dia bisa bilang ke orang, oh di sini ada cuci sepatu yang gini loh. Karena kalau dari saya sendiri dengan kepuasan pelanggan sih ya. Tapi kadang suka ada member atau diskon promo kayak gitu. Kalau untuk promo pasti ada sih, lebih tepatnya dari Jumat gitu. Apa itu? Di hari Jumat tuh di kami ada cuci 2 gratis 1 gitu. Setiap hari Jumat pasti ada terus. Oke. Tapi cuci sepatu tuh susah gak sih? Soalnya kan aku aja nyuci sepatu sendiri tuh kayak perlu berkali-kali digosok ya. Kalau misalkan akang nih dalam permintaan banyak gitu, ada caranya nggak? Apakah ada mesinnya atau tekniknya atau gimana? Kalau teknik sih pasti ada tekniknya supaya bersih sampai dalam-dalamnya gitu. Di kami juga metode cucinya tuh pakai metode cuci kering gitu biar nggak terlalu memakan waktu gitu. Bisa bersih udah pasti, terus bisa memotong waktu juga biar cepet gitu. Paling di kami itu cuci kering yang kayak gitu. Oh, oke. Kalau akang gimana? Untuk dapetin Pelanggan tetap, iya. yang pertama karena di bisnis F&B gitu ya. Yang pertama harus konsisten sama resep. Harus memperhatikan bahan baku, terus cara produksinya, langkah-langkahnya, biar si produknya juga konsisten sama rasanya, nggak beda-beda tiap kali bikinnya. Karena kalau misalkan konsumen datang sekali enak nih, terus datang kedua kalinya ternyata beda rasanya, pasti pelanggan juga bakal kabur. Terus juga harus jaga komunikasi ya antar konsumennya juga, dengan pembawaan yang enak gitu ke konsumennya. Kemudian juga promosi-promosi, ngasih banding-banding atau harga diskon gitu sih. Berarti kalau online-nya Kang sekarang udah tersedia di mana aja? Kalau online-nya di Instagram, untuk online-nya bisa langsung di DM. Lagi nyiapin buat ke Shopee. Berarti Akang sama partner Akang tuh yang bikin adonannya ya berdua ya? Iya, bikin sendiri, bikin resep sendiri, produksi sendiri. Kalau misalkan nih nanti suatu saat kayak usaha Akang udah gede banget gitu, terus Akang kekurangan orang nih, tuh Akang nanti mengajari mereka satu persatu gitu cara membuat adonannya. Iya, karena ya di sini kan menjunjung tinggi kualitas dari bahan dan produk gitu. Ya dari kami ingin konsumen itu bisa terpuaskan dengan membeli produk kami. Nah di situ ketika nanti sudah besar kami dan
harus merekrut karyawan ya harus diajarin dulu, harus diawasin, dan pastinya harus ada quality control biar kualitasnya pun terjaga. Tapi belum sampai pas saat ini belum kepikiran buat nambah staff. Kalau Kang Lutfi nambah lah ya. Baru Kang Lutfi doang. Kayaknya sih untuk sekarang kan masih home industry gitu ya, masih belum punya store. Paling kalau misalnya udah punya store, soalnya udah ada rencana juga nih untuk buka store. Paling Bandung kah? pasti di Bandung. Soalnya untuk sekarang kan menetapnya di Bandung itu, pasti di Bandung. Ditunggu nanti. Iya, pasti. Tapi orang tua Akang tahu Untuk orang tua support sih. support. Pertama kali bilang gimana? Pertama kali tentunya minjem modal dulu kan ke orang tua, soalnya anak kuliah juga kan. Masih minjem dulu modalnya ke orang tua. Terus jelasin juga kan mau bisnis apanya. Dari situ orang tua ngedukung sih. Tapi kan sejauh ini bisnisnya sukses ya gitu. Akang kepikiran gak sih kayak punya 2 bisnis sekaligus gitu? Karena kan ini udah berhasil nih, misalnya di bidang apa, bidang makanan juga atau gimana? Kalau untuk 2 bisnis sekaligus sih sempat ada kepikiran juga. Mau apa? Lebih ke sektor limbah pengennya. Itu seperti apa? Boleh jelaskan sedikit? Sektor limbah itu kayak minyak bekas gitu. Contohnya minyak yang bekas-bekas goreng kayak gitu kan. Kebanyakan orang-orang kan pada langsung buang gitu. Ya. Nah nanti ya bisa dijual gitu kita. Terus ya kalau nggak minyak paling limbah-limbah makanan lah, bekas-bekas makanan kering gitu, ringan paling gitu. Tapi udah mulai kepikiran mau jadiin fix itu. Adalah ntar aja lihat. Ya. Oke, kalau Akang ada ini kepikiran kah buat 2 bisnis sekaligus? Untuk saat ini sih kayaknya enggak. Mau fokus dulu aja satu dulu. Oke. Baik. Kalau misalkan persaingan bisnis itu gimana? Pasti banyak lah di luar sana. Apalagi aku dengar laundry sepatu itu di Gerlong aja ada 4 ya. Iya. Dan itu bagaimana? Kalau persaingan bisnis kita lihat juga sih ya plus minus ya. Dari brand A minusnya apa aja nih. Terus yang bikin puas pelanggan tuh apa aja nih. Nah, yang misalnya yang minus di brand A atau brand B, brand C ini kita lengkapi aja gitu. Misalnya di sana misalnya gitu ya kurang wangi atau gimana. Nah, di kita tinggal inovasi lagi tuh biar di kita itu bisa bisa ngelebihin juga lah, bisa lebih dari mereka gitu. Iya betul. Kalau Akang persaingan bisnisnya gimana di bidang makanan ini? Turkis. Persaingan bisnisnya pasti kencang ya. Pasti gitu. Mungkin bisa sebulan 1 pesaing yang muncul lagi. Iya. Banyak sih si pesaingnya gitu ya. Apalagi ya sekarang lagi viral banget gitu kan. Kayak pastry terus juga ya untuk makanan gitu, apalagi di kota Bandung gitu kan. Ya persaingannya pasti sangat ketat banget sih. Harus selalu berinovasi, harus bisa menarik konsumennya. Itu sih kuncinya buat persaingan di bisnis itu. Ya berarti kalau misalkan ngomongin persaingan bisnis itu berarti gimana cara kita memproduksi, itu ada juga memasarkan gitu. Yep. Berarti ada strateginya dong, strategi bisnis untuk buat memasarkan produknya. Kalau Akang itu strateginya pakai strategi apa, Kang? Strateginya mungkin dulu juga pernah belajar gitu ya di kuliah. Itu ada namanya 4P. Itu ada produk, price, place,
sama promotion. Nah, 4 itu harus dilihat banget gitu dari produknya. Produknya tuh ya sekarang orang pengen yang enak, terus yang bentuknya unik, cantik bentuknya, terus juga produknya tuh konsisten sama rasanya. Terus yang kedua itu ada promotionnya gimana caranya buat kita bisa narik pelanggan, mungkin dengan cara ngasih harga diskon atau ngebuat experience dengan membeli produk kita tuh experience-nya beda dengan yang lain dan lain-lainnya. Terus juga ada place tempatnya, kan zaman sekarang pengen yang terjangkau kan ketika membeli produk. Makanya ya dari kami juga ya pesan ya untuk sekarang kan masih di Instagram, bisa dibajekin, tidak perlu si konsumen datang ke kami, tapi bisa memanfaatkan ya Gojek tadi gitu misalkan. Terus juga tadi ada price. Nah, karena ya tau lah orang-orang pasti pengen yang rasanya enak, harganya murah. Nah, itu kan. Iya betul. Sebisa mungkin ya kami juga ya ngasih memberikan harga yang terbaik lah dengan rasa yang sesuai. Aku pernah ikutan kayak bazar-bazar gitu nggak di luar kalau misalkan. Pernah. Oh. Kemarin baru ikut ini acara Masung Run di Almasung di Rancaikek. Wah keren. Kalau itu gimana strategi pemasarannya? Strategi pemasaran sih menyesuaikan ya, soalnya target pasar kita juga untuk mahasiswa dan menengah ke bawah gitu. Soalnya di kita itu harga, kita ngomongin harga aja gitu ya. Kita ngomongin harga aja, di kita itu start from-nya 25 gitu, 25 sampai 60. Itu udah terbilang murah sih ya. Udah terbilang murah dari pasar di Bandung juga gitu kan, udah terbilang murah. Terus karena kita targetnya mahasiswa yang menengah ke bawah gitu. Ada mau rencana dibawa keluar Bandung bisnisnya? Untuk sekarang fokusin dulu di Bandung sih. Untuk fokusin dulu ke Bandung, jalanin dulu yang di Bandung. Kan kalau gue juga orang luar ya, Purwakarta ya kayak. Kembangin dulu lah bisnis yang di Bandung, cuci sepatu yang di Bandung ini gitu kan. Tapi nanti kepikiran buka yang di Purwakarta. Kita lihat aja nanti gitu. Ke depan. Oke, kita tunggu saja. Kalau misalkan setelah lulus kuliah, bisnis ini bakalan diperpanjang. Pasti. Oke. Kalau untuk sekarang harapan bisnis ideal untuk kedepannya gimana? Wah, boleh. Harapannya bisnis ideal tuh ya pasti bisnisnya pengen berkembang terus, besar bisnisnya, bisa menjangkau banyak orang, terus juga mempunyai konsumen tetap, terus juga punya offline store yang beda experience-nya dari yang lain. Terus juga bukan hanya menjadi bisnis yang mengikuti tren aja, yang ada jangka waktunya, tapi musiman ya. Bukan bisnis musiman, nah benar. Tapi pengen bisnis yang jangka panjang gitu, yang orang tuh, wih legend nih ini Tafel Kue Roti ini gitu. Amin, semoga pasti bisa Kang.
Kalau Kang Lutfi gimana nih harapan bisnis ideal laundry sepatu ini buat kedepannya? Ya, semoga bukan apa ya namanya bisa bukan menguasai juga ya, maksudnya bisa ngikutin pasar gitu, bisa ngikutin pasar di Bandung, syukur-syukur gitu kan. Terus apa ya, paling itu aja sih, syukur bisa menguasai pasar aja, terus punya konsumen tetap juga, paling gitu aja sih. Berarti kalau misalkan ntar udah lulus kuliah, bisnisnya tetap di sini. Pasti tetap di sini. Setelah lulus pasti bakal jalan terus juga bisnisnya. Ntar kalau misalnya ada kemajuan gitu kan, ada kemajuan lagi yang lebih besar gitu kan di sini, pasti akan buka lagi lah di kota-kota lain. Oke. Wow, keren. Terakhir nih, wow tidak kerasa ya. Saran dan tips buat anak teknik industri yang ingin mempunyai usaha sendiri sambil kuliah. Kabarnya. Saran dan tipsnya paling ya kalau mau mulai bisnis ya tentu dulu konsepnya matang-matang, pikirin nanti manajemen waktunya kayak gimana, apakah bisa mengatur waktunya antara bisnis dan kuliah, jangan sampai jadi fokus ke bisnis kuliahnya dilupain, kan sayang juga gitu ya. Terus ya berani mencoba aja sih. Aku juga penasaran, tapi ini pribadi sih pertanyaannya. Akang kan udah semester ya nih, selama Akang berkuliah itu pelajarannya dalam berbisnis itu banyak banget gak sih, penting gak sih, mana diterapkannya bisa Dari kuliah iya banyak. Jadi kalau menurut ya mungkin cara belajar aku juga beda. Jadi ya kalau di kuliah kan dapetnya teori gitu ya. Dengan penjelasan kadang nggak terbayang gitu yang dijelaskan tuh seperti apa, dan kan terkadang teori sama di lapangan kan beda jauh kan biasanya. Nah tapi dari materi-materi, dari ilmu-ilmu yang didapatin di kuliah, banyak yang bisa diterapin di bisnis. Jadi kalau menurut aku gitu ya, si bisnis itu tuh jadi tempat uji coba, jadi tempat belajar juga dari ilmu-ilmu yang udah didapetin, coba diterapin nih, apakah works atau enggak gitu. Kalau misalkan terus mencoba tapi tidak sukses bisnis Akang itu bagaimana? Pasti sih, ntar juga pasti sukses. Namanya Asal berani coba. yang penting mencoba dulu. Yang mencoba udah selantas lebih maju dari yang enggak kan. Dan ya rezeki juga udah ada yang ngatur, sukses juga udah ada yang ngatur. Ya terus aja berusaha. Berarti mending konsisten di bidang itu dulu aja sampai bisa. Kalau enggak baru coba yang baru. Atau pasti bisa? Optimis aja Pak. Kalau Kang Lutfi nih, saran buat anak-anak TI di luar sana, teman-teman Akang yang pengen punya bisnis kayak Akang juga gimana? Saran tentuin dulu sih ya, target pasarnya mau kemana gitu. Mau ke mahasiswa kah, ke masyarakat menengah ke bawah atau menengah ke atas, kita tentuin dulu. Terus tentuin juga ide bisnis. Wah, kita tuh mau buka apa nih, kita tuh ahli di bidang apa nih, tentuin dulu. Kita sukanya di bidang, misalnya kita suka di bidang sepatu gitu, kita buka di yang berbau dengan sepatu gitu. Jangan sampai lah punya bisnis tapi cuma musiman gitu, cuma orang-orang lagi buat bisnis nih, kita pengen ikutan bikin,
Iya, bisa bilang itulah. Ya, ya. Begitu. Oke. Oke. Wah, udah lumayan lama ya ternyata ngobrolnya. Kalau menurut aku sih nggak kerasa ya, kayak baru 10 menit doang. Tapi pertanyaannya udah banyak. Jadi kita tutup saja. Ah, iya. Mau mempromosikan silakan. Management ya untuk teman-teman ya terakhir kalau dari saya tetap semangat, yang mau bikin bisnis sambil kuliah bisa kok gitu. Asalkan ya bisa mengatur waktunya, belajar untuk manajemen waktunya, dan jangan lupa untuk di follow di Instagramnya breakis.doh gitu. Dibeli juga. Di Gojek ada Kang. Di Gojek belum ada, nanti insya Allah. Di Shopee dulu. Sapi dulu. Oke, kalau silakan ngelasin kan. Untuk yang punya permasalahan sepatu, yang ingin cuci sepatu bisa kepoin aja IG-nya di STB Clean Shoes gitu. Bisa kepoin aja di situ, bisa konsultasi juga, konsultasi dulu gitu sebelum mau order gitu, bisa juga situ. Berarti Akang tahu permasalahan kayak jenis-jenis sepatu juga gitu, tentang sepatu atau banyak? Tahu sih, tahu. Oh, udah ada ahlinya, ahli kue dan ahli sepatu. Keren. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang udah nonton, makasih. Jangan lupa buat order dan kepoin sosial medianya Kang Falhan dan juga Kang Lutfi. Sampai sini aja. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kalian dan juga bisa menambah semangat bagi kalian yang mau mempunyai usaha bisnis sambil berkuliah. Kalau gitu, sekian dari saya. Dadah, terima kasih.